Assalamualaikum sahabat. Kita sekarang ada di tempat Syekh Jumadil Kubro di Troloyo, Mojokerto. Sampai di tempat ini saya bingung dan heran. Sepertinya penguasa setempat atau pemda setempat tidak berniat tempat ini dikunjungi. Kenapa? Karena tidak ada gentingnya. Saya berjalan di sini mesti melihat ke atas, jangan sampai kepala saya tertimpa genting. Menyedihkan tempat ini. Saya akan bacakan narasi sejarah dari buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Syekh Jumadil Kubro di dalam sumber-sumber historiografi, kisah tokoh yang dikenal dengan Syekh Jumadil Kubro memiliki banyak versi. Menurut T.H.G. Pigeaud dalam Literature of Java, Catalog Raison of Javanese Manuscript in the Library of the University of Leiden and other collection in the Netherlands, disebutkan bahwa pada zaman kuno terdapat 4 orang suci beragama Islam. Pertama, Jumadil Kubro di Mantingan. 2, Nyampo di suku Domas. 3, Dada Petak di Gunung Bromo. 4, Maulana Ishak di Blambangan. Saya yakin para sahabat tidak pernah atau jarang mendengar nama ini. Sama dengan saya. Saya tahu karena membaca buku sejarah ini. Banyak orang bercerita bahwa sejarah kuno bangsa ini banyak tersimpan dan dicatat oleh penjajah kolonial Belanda dan dibawa ke sana, yang pada zaman modern dijadikan bahan penelitian. Sama dengan kaisar-kaisar Tiongkok, semuanya mereka mencatat apa yang terjadi pada masa itu. Menurut Martin van Bruynesen dalam Kitab Kuning Pesantren, Tarekat dan Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia, nama Jumadil Kubro yang mirip nama Arab tergolong aneh karena melanggar tata bahasa Arab. Kata Arab kubro adalah kata sifat dalam bentuk mu'annas, yaitu feminin. Bentuk superlatif atau ism, tafdil dari kata kabir yang berarti besar. Bentuk kata muzakkar atau maskulin yang sesuai dengan adalah akbar. Martin menilai aneh kata-kata al-kubro menjadi bagian nama seorang laki-laki. Karena itu Martin berpendapat nama Jumadil Kubro adalah penyingkatan nama Najumuddin Al-Kubro menjadi Najumadinil Kubro, yang dihilangkan bunyi suku kata pertamanya menjadi Jumadil Kubro. Di dalam Kronika Banten, Syekh Jumadil Kubro digambarkan sebagai seorang nenek moyang Sunan Gunung Jati. Dikisahkan bahwa salah seorang putra Syekh Jumadil Kubro yang bernama Ali Nurul Alam tinggal di Mesir. Ali Nurul Alam berputra Syarif Abdullah. Syarif Abdullah berputra Syarif Hidayatullah, kelak menjadi Sunan Gunung Jati. Sementara itu menurut Babat Cirebon, tokoh Syekh Jumadil Kubro dianggap sebagai leluhur Sunan Gunung Jati dan wali-wali lain seperti Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Sedangkan menurut Kronika Gresik, Syekh Jumadil Kubro memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel yang tinggal di Gresik. Putra Syekh Jumadil Kubro bernama Maulana Ishak dikirim ke Blambangan untuk melakukan islamisasi di sana. Maulana Ishak adalah ayah dari Sunan Giri. Jadi Syekh Jumadil Kubro menurut versi ini adalah kakek dari Sunan Giri.
Sejalan dengan kronika Gresik, Raffles dalam The History of Java yang mencatat kisah-kisah legenda Gresik menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro bukanlah seorang tokoh nenek moyang, melainkan seorang pembimbing awal yang pertama. Dikisahkan Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel pertama-tama datang dari Campak ke Palembang dan kemudian meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik dan mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali bernama Syekh Maulana Jumadil Kubro. Syekh Maulana Jumadil Kubro kemudian menyatakan bahwa kedatangannya telah diramalkan oleh Nabi, bahwa keturunan agama kafir yang telah dekat, dan Raden Rahmat dipilih untuk mendakwakan agama Islam di pelabuhan timur Pulau Jawa. Babat Tanah Jawi menuturkan bahwa Syekh Jumadil Kubro adalah sepupu Sunan Ampel yang hidup sebagai petapa di sebuah hutan dekat Gresik. Keberadaan Syekh Jumadil Kubro sebagai seorang petapa didapati pula dalam cerita tutur bersifat legendaris yang tersebar di sekitar lereng Gunung Merapi di utara Yogyakarta. Dalam cerita ini, Syekh Jumadil Kubro diyakini sebagai wali tertua asal Mojopahit yang hidup bertapa di hutan lereng Merapi. Syekh Jumadil Kubro dalam legenda itu diyakini berusia sangat tua, sehingga dipercaya menjadi penasihat rohani Sultan Agung. Sesuai dengan kisah keberadaan dan sepak terjangnya yang simpang siur dalam banyak versi, makamnya juga diyakini berada di berbagai tempat. Berdasarkan kisah dalam Babat Tanah Jawi yang menuturkan Syekh Jumadil Kubro pernah melakukan tapa di Bukit Bergota di Semarang, maka penduduk setempat meyakini bahwa sebuah makam tua yang terletak di antara Tambak dan daerah Terboyo adalah makam Syekh Jumadil Kubro. Kisah Syekh Jumadil Kubro di Gresik dan Matingan tidak meninggalkan jejak makam maupun petilasan dari tokoh tersebut. Di lereng Merapi, tepatnya di Desa Tugu di kaki Gunung Kawastu, terdapat makam keramat yang diyakini sebagai makam Syekh Jumadil Kubro. Dan satu-satunya makam yang diyakini umum sebagai kuburan Syekh Jumadil Kubro adalah yang terletak di kompleks Makam Tralaya di Kabupaten Mojokerto. Demikian sahabat, sampai ketemu di tempat yang menarik lainnya. Terima kasih.